Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah dan inayah, termasuk di dalamnya kesehatan, sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah Ramadan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah bisa menerima segala amal ibadah kita dan kita hidup dalam ridha-Nya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya pada kesempatan ini, sesuai dengan taufik yang telah ditetapkan, bahwa Ramadan adalah dapat membentuk kepribadian yang lebih sempurna. Di dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183 sudah dijelaskan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Dari ayat ini jelas tujuannya diwajibkan puasa itu adalah membentuk kepribadian yang takwa. Para ulama sepakat bahwa definisi takwa adalah imtisalu awamirillah wa jitinabun ala nawahi, melaksanakan atau mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hidup ini kalau kita memang menuruti perintah Allah, bisa melaksanakan semua perintah Allah, kewajibannya baik puasa, zakat, haji dan sebagainya, kemudian bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah, itu sudah dapat dipastikan kita menjadi insan yang takwa, insanul kamil disebut dengan bahasa yang lain ya. Kalau sudah menjadi manusia yang takwa, jelas inilah kepribadian yang sesungguhnya diharapkan. Allah sendiri mengharapkan seperti itu. Manusia diwajibkan puasa supaya kita menjadi kepribadian yang lebih baik ya. Pemirsa yang saya hormati, kemudian kalau kita baca lagi dari hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih itu, memang Allah menegaskan bahwa puasa itu atau bulan Syawal itu memang berbeda jauh dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di hadis itu jelas dikatakan bahwa setiap anak Adam, setiap manusia ini yudha'af, dilipat gandakan ganjarannya kita melaksanakan di bulan puasanya. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebajikan itu akan dibalasi dengan 10 kebajikan. Bahkan dilanjutkan dari situ ila sab'i mi'ati da'fin, sampai 700 kali lipat ganda. Begitulah pemurahnya Allah di bulan puasa ini. Maka wajarlah juga kalau kita lihat di masjid-masjid, di mana saja masjid, apalagi di awal-awal Ramadan, orang memang berbondong-bondong melaksanakan kegiatan tarawih ya, sholat tarawihnya. Habis tarawih nanti pengajian dan sebagainya, kemudian ada tadarus dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu hal yang memang bulan puasa itu memang beda dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Allah sendiri menjanjikan bahwa amal kebajikan yang kita lakukan di bulan puasa itu imbalannya adalah 10 kebajikan sampai dilipat gandakan 700 kali lipat ganda.
Nah, kalau setiap individu kita ini berpuasa, melakukan kewajiban berpuasa, kemudian malam harinya melakukan amal-amal an-nawafil yang sunat, termasuk tarawih sampai kepada witirnya, kemudian ada tadarus Al-Quran, memberikan takjil dan sebagainya, itu memang ganjarannya luar biasa, ya, 10 kali lipat. Berbeda dengan bulan di luar Ramadan. Maka ini merupakan satu momentum, ya, suatu momentum bahwa kita ini di bulan Ramadan ini betul-betul bisa menempa diri menjadi kepribadian yang lebih soleh, lebih baik, gitu ya. Nah, itu jelas dalilnya, ya. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis juga dikatakan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja yang mendirikan bulan Ramadan, melaksanakan puasa bulan Ramadan, dia akan diampuni dosa-dosanya dari dosa yang telah berlalu. Jumhur ulama mengatakan mengqoma Ramadan itu adalah orang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan siang harinya, kemudian malam harinya melaksanakan qiyamul Ramadan. Itulah maksud dari hadis itu. Tapi Profesor Khalid, sebagai ulama terkenal di Saudi, beliau menegaskan bahwasanya maksud hadis itu tidak hanya terbatas pada qiyamul Ramadan saja, tapi apa? Melakukan semua aktivitas, apa saja aktivitasnya, tapi aktivitas tentunya sesuai dengan ketentuan syariat, itu memang dapat menghapuskan dosanya dari dosa-dosa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu sebelumnya, dan juga pada bulan Ramadan itu dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Itu barangkali satu hasil ijtihad, atau memang itulah pemahaman yang lebih rasional. Jadi apapun kegiatannya di bulan Ramadan ini, ganjarannya dilipat gandakan 10 sampai 700 tadi. Itu merupakan, nggak ada kalau di luar Ramadan, nggak ada seperti itu. Di bulan Ramadan itulah sesungguhnya kelebihan atau keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu marilah kita beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Siang harinya kita memang berpuasa. Yang inti puasa itu juga sebagaimana kita ketahui yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, juga ulama yang lain, sebenarnya puasa itu adalah imsak. Imsak pertama yang memang imsak anil akli wa syurbi, dari makan dan minum, wa ma yubtiluhuma, dan apa yang membatalkannya. Tapi juga tuntutannya kan bukan hanya itu, gitu ya. Menahan diri dari segala perbuatan yang tidak baik, menahan diri dari perkataan yang tidak baik, menahan diri satu perilaku juga yang tidak baik. Nah, itulah sesungguhnya substansi dari ibadah puasa adalah kita bisa harus mengendalikan diri kita untuk melaksanakan amal soleh dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya negatif. Juga perkataannya. Maka menahan diri dalam puasa ini luar biasa, manfaatnya luar biasa, tuntutannya dan manfaatnya tadi betul-betul bisa membentuk kepribadian menjadi pribadi yang lebih soleh atau pribadi yang lebih baik lagi. Pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ketentuan syariat Islam, khususnya di bulan puasa ini, baik puasa Ramadannya maupun amal ibadah yang lain. Tadarusnya kita laksanakan, baca Qur'annya. Kalau kata orang one day one juz, mungkin masih berat, ya mungkin paling tidak ya 1 kali khataman di bulan Ramadan ini, ya itu kita lakukan. Karena membaca Al-Quran itu yang betul-betul hikmahnya luar biasa. Dari hasil penelitian juga yang dilakukan oleh pakar kesehatan, jelas membaca Al-Quran itu memberikan dampak yang positif bagi yang membacanya, juga bagi yang mendengarnya. Oleh karena itu marilah kita galakan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di bulan puasa ini. Mudah-mudahan itu bisa memang betul, ya, kita bisa memperoleh kesehatan yang prima, kesehatan yang bagus,
kemudian juga terbentuk mentalitas yang bagus, emosional yang bagus, bisa mengendalikan diri dengan baik, sehingga perkataan perbuatan kita juga bisa terkendali, tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Kemudian satu lagi hal yang perlu juga kita ingat, bahwa saya mengutip pendapat Ibnu Sina sebagai dokter kesehatan pertama dalam Islam, dan itu digagumi oleh dunia. Beliau menyatakan bahwasanya ada dua hal di dalam diri manusia itu yang memang harus dikendalikan dan harus diwujudkan. Pertama adalah kecerdasan intelektual, ya. Kalau orang Barat selalu mengatakan bahwasanya IQ, intellectual quotient, ya. Intellectual quotient itu memang kecerdasan akal, gitu. Kecerdasan akal ini bisa diperoleh dengan kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, ya. Kenapa? Karena itu tadi, dengan menahan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang memang tidak baik, itu bisa membentuk IQ kita atau intellectual quotient-nya. Dengan makanan teratur, dengan makanan tidak sembarang, atau dengan makanan yang baik-baik, itu mempengaruhi intellectual quotient kita. Juga dengan puasa ini kan kita menahan diri untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik. Mengkonsumsi yang halal aja kita batasi, gitu. Siang hari otomatis kita nggak makan, kemudian nggak minum. Yang kedua, kecerdasan yang harus kita miliki sebenarnya apa? EQ, emotional quotient. Jadi kalau sudah intellectual quotient-nya, pemikirannya bagus, kemudian emosionalnya terkendali, inilah merupakan salah satu syarat untuk menjadi manusia yang lebih baik, ya, kepribadian yang lebih baik itu. Nah, kita harapkan di puasa ini mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Intelektual kita bertambah bagus, bisa berpikir secara rasional, kemudian juga emosional kita bisa terkendali, baik perkataan maupun perbuatan kita tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita betul-betul bisa menjadi kepribadian yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita selalu berdoa kepada Allah. Saya menjalankan kegiatan ibadah puasa ini, tentunya doa jangan ditinggalkan, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita memang betul bisa menjadi orang-orang yang takwa. Karena dalam surat yang lain dinyatakan oleh Allah, "Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang takwa itu dijamin oleh Allah, ya. Tidak mengalami atau bisa keluar dari segala problematika hidup yang sulit-sulit, itu bisa keluar. Kemudian yang keduanya, mendapat rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang memang tidak kita sangka-sangka dari mana datangnya. Maka kepribadian takwa itu merupakan kepribadian yang paling baik, yang paling utama, dan itu insya Allah bisa kita peroleh dalam bulan Ramadan itu. Sekian saja, terima kasih, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.